Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir sekitar tahun 573 Masehi. Tempat Makkah, Jazirah Arab. Julukan As-Siddiq diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena selalu membenarkan Rasulullah, terutama saat peristiwa Isra Mi'raj. Lalu selanjutnya adalah biografi Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail, julukannya Al-Faruq. Kelahirannya sekitar tahun 584 Masehi di Mekah. Wafatnya tahun 644 Masehi. 2-3 hari ditikam saat sholat subuh oleh Abu Lulu'ah. Dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Masjid Nabawi. Nah, itu dia biografi singkat daripada Abu Bakar As-Siddiq beserta Umar bin Khattab. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu jejak pemikiran ekonomi Islam dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Tonton sampai habis ya. Di sini saya akan menjelaskan jejak pemikiran ekonomi Islam Abu Bakar As-Siddiq. Sejarah wafatnya Rasulullah, umat Islam memasuki fase baru dalam sejarahnya. Kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Di antara mereka Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam membangun fondasi ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq menjaga stabilitas ekonomi di masa transisi. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Masa pemerintahan ditandai dengan berbagai tantangan, termasuk pemberontakan dan penolakan pembayaran zakat dan beberapa kelompok. Berikut ini merupakan pemikiran Abu Bakar As-Siddiq dalam ekonomi Islam. A. Penegakan kewajiban zakat. Salah satu kebijakan utama Abu Bakar adalah penegakan kewajiban zakat. Beliau memerangi kelompok-kelompok yang menolak membayar zakat karena zakat dianggap sebagai pilar utama dalam ekonomi Islam yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan Baitul Mal. Abu Bakar mengelola Baitul Mal dengan prinsip keadilan dan efisiensi, harta yang masuk segera didistribusikan kepada yang berhak tanpa menumpuk dalam jangka waktu lama. Hal ini mencerminkan kepedulian beliau terhadap kesejahteraan umat dan mencegah penimbunan kekayaan oleh negara. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan oleh pemerintahan Umar bin Khattab yang mana lebih fokus pada reformasi dan inovasi ekonomi. Yang pertama ada pembentukan Baitul Mal yang terorganisir. Umar mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang mengelola pendapatan negara dan berbagai sumber seperti user atau bea cukai, lalu zakat, kharaj, dan jizyah, pajak untuk orang-orang non-muslim. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan mensejahterakan rakyat. Lalu yang kedua ada penetapan gaji dan tunjangan. Umar menetapkan sistem gaji bagi tentara dan pegawai negeri, termasuk tunjangan bagi anak-anak dan orang tua. Yang ketiga, pengawasan pasar melalui lembaga hibah. Untuk menjaga keadilan dalam peperangan, Umar mendirikan lembaga hisbah yang bertugas mengawasi pasar, menindak praktik curang, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan berekonomi. Yang ketiga, yang keempat ada reformasi pertanian. Umar mengeluarkan kebijakan pertahanan yang melarang penjualan tanah hasil menaklukkan kepada individu untuk mencegah monopoli dan memastikan distribusi lahan yang adil. Lalu yang kelima ada penerapan pajak yang adil. Umar menerapkan sistem pajak yang adil seperti kharaj dan jizyah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi individu. Jadi tidak semua
untuk orang kaya dan orang miskin segitu, tetapi ada takarannya tersendiri. Lalu yang terakhir ada pembangunan infrastruktur. Umar juga fokus pada pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pembangunan irigasi untuk mendukung ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah tingkat pemikiran ekonomi Islam mereka berubah, selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq beserta Umar bin Khattab, yang mana kebijakan ekonomi pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Mereka memastikan bahwa kekayaan negara digunakan untuk kemaslahatan umat dan tidak disalahgunakan oleh individu atau kelompok tertentu. Dampak kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar membawa dampak positif bagi masyarakat seperti pemerataan kekayaan, distribusi zakat dan pajak membantu mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, kebijakan stabilitas ekonomi. Pengelolaan keuangan negara yang baik menciptakan stabilitas fiskal, meningkatkan kesejahteraan. Program sosial dan pembangunan infrastruktur meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mencegah korupsi. Pengawasan ketat terhadap pejabat negara mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran ekonomi Islam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Kebijakan mereka menjadi landasan penting dalam pengembangan sosial Islam hingga saat ini. Nah, itu dia video-video penjelasan dari kita satu kelompok. Lalu sekarang yang terakhir adalah kesimpulan. Baik Abu Bakar maupun Umar adalah figur yang patut dijadikan teladan dalam kepemimpinan Islam. Mereka menunjukkan bahwa pemimpin yang baik tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik, bijaksana, dan peduli terhadap rakyatnya. Kepemimpinan mereka juga menjadi bukti bahwa keadilan dan ketegasan dapat diwujudkan dalam kepemimpinan sederhana dan tidak mementingkan kekayaan duniawi. Mungkin sekian presentasi dari kami, Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mau pulang soalnya sudah sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.